Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Para santriwati semua sehat hari ini? Kaifa halukum? Bi khair? Alhamdulillah. Mbak Hansa, siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Mbak Dinda dan Mbak Fia belum masuk. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang, masih ingat? Apa? Kemarin hormat dan patuh kepada guru. Oke, alhamdulillah kemarin Pak Aris sudah mengamati dari hasil pekerjaannya, dari hasil LK-nya. Alhamdulillah semua baik, semua sudah cukup paham dengan materi. Kemudian dalam keseharian Pak Aris juga sudah melihat bagaimana sikap para santriwati, para santri sudah sangat baik dengan Bapak Ibu guru. Bertemu, menyapa, lewat sudah sangat sopan, menunduk dan sebagainya. Tugas-tugas juga informasi dari Bapak Ibu guru yang lain untuk kelas 7 ini juga sudah tepat waktu. Nah, itu dipertahankan ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang lain, tapi masih terkait dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kita hidup itu bisa sendiri nggak? Enggak. Kita butuh orang lain. Berarti kita, apalagi sekarang kita hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama di pondok ya. Oke. Nah, ketika bersama-sama, tinggal bersama-sama itu kondisi teman-teman kita sama nggak? Beda-beda apa sama? Beda-beda. Nah, perbedaan itu semuanya menyenangkan atau kadang ada yang tidak menyenangkan? Kadang ada yang tidak menyenangkannya. Nah, kondisi teman-teman kita yang berbeda-beda. Di rumah saja kita beda apa sama dengan keluarga? Bapak, ibu, kakak, adik itu keadaannya beda apa sama? Beda. Dengan tetangga beda apa sama? Beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu harus kita sikapi. Nah, maka hari ini kita insya Allah akan belajar tentang empati kepada sesama. Kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap, buktikan. Coba kita saling menyemangati satu sama lain dalam hitungan 3. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Sekarang pegang pundak temennya yang di depan. Pakai 2 tangan. Nah, oke, sudah ya. Risi, pundaknya aduh enggak gimana? Nah, agak maju aja berarti. Oke. Sekarang tangan kanannya begini, ditempelin dengan pundak kanan ini. Nah, kemudian ditepuk-tepuk pelan aja. Ojo seru-seru, enggak nangis. Sambil bilang, "Mbak, sahabatku, saudariku, semangat belajar ya. Mbak, terima kasih semangatnya dan doanya ya. Sekarang gantian aku mijit kamu. Wes piseti." Ya, oke, cukup. Nah, semua kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Sekarang coba semua berhadapan-hadapan. 1, 2, 3, adep-adepan berpasangan, 2, berpasangan. Adep-adepan. Oke. Ya. Sekarang dari yang sebelah mana? Sana itu sebelah sini. Dari yang sebelah sini dulu ya. Sini itu sebelah kanannya Pak Riz. Nah, silahkan ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri. Kalian puji teman jangan ada di hadapanmu. Pokoknya dipuji dengan pujian sing apik-apik. Waktu memujinya 30 detik saja, dipuji saja. Boleh cantik, boleh pinter, boleh baik, boleh apapun dipuji, pokoknya dipuji. Harus keluar. Mbak atau D atau siapa namanya, kamu itu orangnya begini, tapi harus baik ya. Silahkan dipuji. Oke.
Silakan dalam hitungan ketiga mulai rasa takon-takonan. Iki ngopo rasa ya. Tapi menurut kamu ambil sisi baik yang ada di temanmu, kemudian puji dia dengan pujian yang baik. 1, 2, 3, mulai. Sudah, sekarang dibalas dipuji. Lawannya tadi yang dipuji balas puji dengan pujian yang baik. Baik. Oke, cukup. Cukup, oke. Sekarang menghadap Pak Ris semuanya. Sekarang Pak Ris tanya ya, random saja, tak saja. Perasaannya dipuji temennya tuh gimana? Mbak Maila dipuji temennya perasaannya gimana? Seneng kan? Bahagia ya? Enggak ada tuh yang bilang dipuji, Mbak kamu cantik, aku sih. Enggak kan? Enggak ada yang dipuji temennya, Mbak kamu tuh pintar ya, rajin ya, dan sebagainya. Bilang, itu hoax itu, enggak gitu ya. Mbak dipuji temennya gimana rasanya? Hah? Oh salah tingkah, aku jadi salting nih. Tapi hatinya bahagia enggak? Bahagia, Masya Allah ya. Ternyata untuk membuat suasana itu menjadi enak itu gampang ya. Pandang hal baik dari temennya, ungkapkan dengan cara yang baik dan puji itu. Berbeda. Coba bayangkan ketika semua kita hidup itu yang dipandang adalah kebaikan orang lain, kemudian diungkapkan menjadi akan sebuah kehidupan bersama yang bahagia. Pertama tujuan belajar kita adalah biar kalian juga aktif, tidak hanya mendengarkan. Silakan, ini ada 8 kalau tidak salah tujuan pembelajaran. Silakan dibaca urut satu-satu ya. Nanti yang tidak kebagian ada tugas yang lain. Dari Mbak Gavina saja. Dari yang pertama. Terbaca ya. Yang tas. Peserta didik dapat membiasakan perilaku empati kepada sesama sebagai implementasi perintah agama. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita setelah belajar kita bisa terbiasa membiasakan berperilaku berempati, karena itu kita yakini sebagai perintah agama kita. Yang terakhir, Mbak. Kehidupan sehari-hari kita itu gimana? Ya di asrama, ya di pondok, ya di sekolah, ya di rumah, ya di masyarakat dengan tetangga. Wujud nyatanya apa? Kita harus bagaimana? Gitu ya. Itu manfaat dan tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran kita. Nah, kemudian yang pertama, kita akan amati dulu sebuah kisah terkait dengan contoh empati ini. Gitu. Nanti kisah yang pertama Pak Aris yang akan baca. Kita punya 2 kisah. Nanti kisah kedua yang baca adalah teman-teman semua. Oke. Sekarang yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW. Kisah tentang seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, tapi kemudian beliau diberi julukan oleh Rasul sebagai Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu ada mengatakan sebagai kucing kecil. Wahai Abu Hurairah, tinggal aku dan kamu. Abu Hurairah menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, minumlah. Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk minum dulu. Abu Hurairah meminumnya dan berkata, tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susu. Apa kesimpulannya tadi dari cerita tadi? Ada nggak yang mementingkan dirinya sendiri, mendahulukan dirinya sendiri, padahal sama-sama laparnya? Ada nggak? Aku sih ngelih kok, Sultan. Enggak gitu ya. Tapi apa? Mendahulukan orang lain, baru yang terakhir adalah dirinya. Kalau tadi adalah cerita zaman Rasulullah, ini cerita belum lama di Amerika Serikat. Ceritanya adalah seorang ibu, dia punya 2 anak yang berusia 5 dan 2 tahun, namanya Wyatt and James. Kemudian mereka ingin menyusul ayahnya melalui penerbangan. Mereka bukan Muslim, tapi bayangkan mereka yang non Muslim seperti itu akhlaknya. Kira-kira malu nggak kalau kita sebagai Muslim kok tidak bisa lebih baik atau minimal sama seperti mereka? Malu nggak? Nah, ini perilakunya Islami banget loh, walaupun agamanya nggak Muslim ya. Jadi malah selalu mengeluhkan betul.
Dua peristiwa tadi, dua kisah tadi, itu menunjukkan bagaimana orang itu menunjukkan empati yang luar biasa kepada orang lain. Pertama, pada zaman Abu Hurairah tadi, zaman Rasulullah, sama-sama laparnya, tapi dia membiarkan orang lain untuk makan dulu. Kemudian yang ini melihat orang lain kesulitan, yang sudah ngantri juga tidak serta-merta kemudian mengatakan, wah, aku kan sudah di depan, melihat ada orang kesulitan, persilahkan membantu dan sebagainya. Itu contoh empati. Nah sekarang jelaskan kalau ada pertanyaan terkait dengan empati dan sebagainya. Ada pertanyaan? Nah kita nanti akan belajar. Nah cara belajar kita nanti adalah dengan berkelompok. Tapi sebelumnya kita bentuk dulu kelompoknya, kemudian kita akan kasih beberapa materi. Nah kemudian kita akan berdiskusi dalam kelompok dan kemudian bercerita. Tadi yang belum baca ini, yang belum baca tadi siapa? Coba Mbak dibaca yang tengah. Keras. Terbaca di sana? Enggak terbaca. Oke. Yang lain yang belum membaca siapa? Yang tadi duduk di sini, Mbak. Ini terbaca enggak? Tengah. Ini coba yang keras. Memahami. Oke. Jadi selain tadi memposisikan diri kita seperti orang lain, empati itu juga memahami kondisi orang lain. Oh dia itu sedang sedih, dia itu sedang galau, dia itu sedang nggak ingin diganggu, dia sedang belajar, dia sedang menghafal dan seterusnya. Dan memiliki dorongan untuk bertindak membantunya atau minimal tidak mengganggunya. Rasa iba atau kasihan kepada orang yang terkena musibah dapat dipandang pula sebagai empati. Ada orang kesusahan kemudian berusaha untuk menolong. Bentuknya seperti apa? Itu namanya empati. Jadi empati itu timbul ketika kita tuh peka. Jadi bisa merasakan orang lain. Bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Oh dia itu sedih. Dia itu tadi kayak ibu-ibu tadi loh. Ibu-ibu yang menolong tadi tidak akan tergerak menolong kalau dia tidak memahami bahwa ada seorang ibu membawa dua anak kecil, bawa barang-barang, dia kerepotan, dia anaknya nangis. Nek pengen bahagia, berempatilah, bahagiakan orang lain. Nek nggak pengen mengganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau pengen nggak pengen sakit hati, jangan sakiti orang lain. Pengen gampang dapat pertolongan, sukalah menolong orang lain. Apalagi kalau pengen dimudahkan, jangan persulit orang. Nah sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID. COVID itu menyenangkan apa maraknya susah? Susah ya, apalagi kemarin kita sempat nggak bisa belajar setahun ya, susah banget. Nah, COVID itu menyusahkan banyak orang, tidak saja yang terkena atau yang positif, tapi yang tidak sakit pun terkena dampaknya. Di awal-awal sempat ada pembatasan PSBB, Pak Aris ingat betul dulu sekitar 2 pekan apa ya, keluar rumah saja nggak boleh kan, atau pernah dibatasi. Allah itu kan sepi, jalan sepi, kita mau beli apa-apa nggak ada sebagainya. Itu kita mau beli loh. Sekarang bayangkan kalau orang yang pekerjaannya itu tiap hari harus bertemu orang, berjualan, sehari dia dapat itu yang dia makan. Kemudian waktu itu nggak boleh keluar jualan, bayangkan. Sekarang kita masuk ke diskusi. Oke, masing-masing kelompok akan Pak Riz beri lembar kerja, 2 lembar kerja. Tapi yang pertama ini nanti untuk individu. Nah ini sekarang diskusi dulu. Masing-masing akan dapat 1. Silakan disesuaikan tempat duduknya, digeser biar lebih mudah diskusinya. Boleh digeser tempat duduknya, boleh. Silakan. Nah nanti para semua tiap kelompok tugasnya Pak Riz akan tampilkan beberapa kasus. Kalian analisis kasus itu. Di lembar kedua kan ada sheet-nya ya, ada sheet-nya. Coba dilihat lembar kedua semua. Ada sheet-nya. Nah, sheet itu kan ada
gambar ke-1, ke-2 dan ke-3. Nah, gambar ke-1 nanti isinya video dan gambar pertama. Kemudian ada gambar kedua dan ada gambar ketiga. Analisis masalah itu isinya apa? Analisis masalah itu. Nah, masalah yang kalian simpulkan dari gambar itu ada masalah apa sih gitu. Kemudian sikap yang sebagai solusi masalah adalah, nah kalau ada masalah seperti itu mestinya bagaimana? Mestinya apa yang bisa dilakukan baik oleh orang yang ada yang tampak dalam gambar itu yang terlibat itu, atau seandainya kita mampu terlibat, apa yang bisa kita lakukan? Mestinya kan bagaimana? Kemudian, nah nanti tugas masing-masing kelompok sampai di kolom yang ketiga dulu. Nah kalau semua sudah selesai, nanti akan ditukarkan ke kelompok lain. Nanti kita tukarkan. Nah kelompok lain kemudian menanggapi, memberikan catatan. Catatan itu apa isinya? Bisa menambahkan, bisa mengkoreksi, bisa melengkapi, bisa mengkritik, terserah. Nah setelah diberi catatan, kembalikan ke kelompoknya, kalian cermati tanggapannya, kemudian berikan tanggapan dari catatan kelompok lain itu. Kelompok 1 diberikan ke kelompok 2, milik kelompok 2 berikan ke kelompok 3, kelompok 3 berikan ke kelompok 1. Sekarang pada kolom keempat itu silakan kalian beri tanggapan analisis kelompok lain. Dan catatannya ditulis. Tanggapan itu apa? Ya, bisa setuju, bisa tidak setuju, bisa melengkapi, bisa mengkritik, bisa menambahkan, bisa pendapat yang berbeda. Apa? Silakan. Yang ditanggapi apanya? Ya bisa analisisnya, bisa solusinya gitu. Misalnya menurut kami solusinya lebih tepat adalah, atau kalau dianggap sudah bagus ya, kami sepakat dengan analisis dan solusi kelompok 1 misalnya. Kelompok yang sudah menerima pengembalian dari kelompok lain, silakan tanggapannya ditanggapi kembali. Gimana menanggapi kembali itu? Kalau tanggapannya setuju gimana Pak? Ya sudah, nggak perlu ditanggapi lagi kalau sudah setuju gitu kan. Tapi kalau ada catatan, kalian cermati lagi. Nah, analisis kembali tambahan dari kelompok lain atau catatan dari kelompok lain itu. Kan setuju nggak? Menerima nggak? Kalau menerima, ya berarti ditambahkan menjadi tambahan catatan atau jadi memperkaya analisis dan solusi kalian. Kalau tidak setuju, alasannya apa? Tulis di tanggapan 4 itu. Baik, kalau sudah, ayo kita presentasi. Kita buat kesepakatan dimulai dari kelompok mana? Dari atas atau dari bawah? Kelompok 1 atau kelompok 3? Atau dari kelompok 2? 1, 3. Kelompok 2 yang memutuskan sekarang, 3 atau 1? Kelompok mana, Mbak? Kelompok 3, oke. Silakan, Mbak. Siapa yang presentasi? Sampaikan di depan. Di mana? Di sini ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan fakta. Yang pertama, analisis masalahnya. Soal ini kita mengandung tidak disebut oleh semuanya saat dalam cerita. Solusi dari kelompok 3 mencari keadilan dalam musyawarah dengan pemerintah. Dan koreksi dari kelompok 1, menurut kami jika sudah diucapkan musyawarah harus datang. Jika pemerintah tidak baik permasalahan tersebut, kita sebagai tenaga harus kembali membiarkan dari itu. Kalau dari kelompok 3, 7. Oke, itu tangan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tangan semuanya. Kelompok 3. Ya, bagus ya. Jadi ada tambahan, melengkapi dan sebagainya kan jadi komplit. Oke. Sebelum kita ulas di akhir dan kita simpulkan, silakan berikutnya kelompok. Sekarang kelompok 3 yang menentukan. Kelompok 2 atau kelompok 1 dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan terima kasih yang berikut. Oke, lanjut. Rumah keluarga Pak Eko yang menemukan rumah tetangganya dan tidak ada akses keluar masuk. Tanggapan. Solusinya? Pak Eko harus menghadiri musyawarah yang pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satu tetangga mengizinkan Pak Eko untuk memberikannya. Oke. Kalau dari kelompok lain setuju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, semuanya disetujui oleh kelompok 2. Tidak apa-apa. Nanti kita bahas, kita combine di akhir. Nah, kelompok 2 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Analisis masalah dan satu seorang semuanya mereka mendapatkan posisi berbeda. Jika berbagai penyelesaian masalah, seseorang menemukan dipilih dan memberikan posisi pada diri pada itu. Catatan dari kelompok 3. Oke, lanjut. Seorang fotografer menjual pulsa PSBB. Kita sebagai penyelesaian masalah memberikan bantuan dengan cara memberi uang. Catatan kelompok besar setuju. Oke. Rumah yang sedang terpenuhi oleh rumah tetangga. Kita sebagai penyelesaian masalah, warga memberikan sedikit tanah untuk membuat jalan masuk ke rumah. Tanggapan dari kelompok saya setuju. Sudah? Dan dari kami, dengan salah yang memenuhi dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya. Ternyata kita bisa jadi problem solver, memiliki beberapa alternatif problem solver atau solusi, sehingga ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu, ternyata para santri sudah punya sebetulnya harusnya bagaimana sih yang lebih bijak atau solusi terbaik seperti apa. Kita ulas sekarang satu persatu dari video. Ini nek digali yang salah siapa? Pak Eko atau tetangganya? Bisa tetangganya, bisa Pak Eko, atau semuanya tidak salah? Atau salah semua? Salah semua. Salahnya Pak Eko apa? Oh, pas musyawarah dia nggak datang. Oke. Salahnya tetangganya? Enggak meriakses jalan, mentang-mentang itu tanah. Berarti kan apa solusinya yang seperti ini? Ini kan mestinya saling memahami ya, saling memahami. Pak Eko juga memahami bahwa itu karena itu memang tanah beliau, walaupun dia sudah punya itikat untuk membeli sebagai akses jalan ya. Nah, kudunya tetangganya itu juga jangan mentang-mentang ini tanahnya, bayangkan orang tinggal di rumahnya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, gimana itu? Gitu. Nah, berarti solusinya apa itu tadi? Ada campur tangan pemerintah, Pak Eko-nya juga hadir ketika musyawarah, tetangganya mbok ya legowo gitu loh. Sedikit tanah yang diberikan atau tadi ada itikat untuk membeli itu mbok diberikan, nggak usah dilarang-larang gitu, karena seandainya tetangganya itu juga berempati, artinya ikut merasakan kondisinya Pak Eko, harus juga mikir apa, oh nek saya punya rumah nggak punya akses jalan juga kesulitan kan gitu. Nah, Pak Eko juga sudah punya itikat tadi, oh karena itu tanah itu haknya, ya saya tidak akan menuntut cuma-cuma, saya sudah punya itikat untuk membeli. Pemerintah harusnya juga kemudian ketika tidak selesai di kekeluargaan punya intervensi yang adil.
Ini yang utama, yang ini banyak terjadi loh ini. Ya, di bis, di kereta, di mana-mana, di kapal kayak gitu. Sudah bagus semua tadi. Nah, juga harus kita terapkan ya, hati-hati. Tidak saja di kereta, tidak saja di mana, misalnya teman-teman semua sedang antri apa, teman-teman semua, para santri semua sedang jalan kemana, duduk, depannya ada orang tua duduk nggak kebagian tempat duduk. Yang dilakukan apa? Monggo Pak, monggo Simbah, menelpon gitu bagus. Coba bayangkan ketika ini semua kemudian berbuat baik. Semua ini berdiri 1, 2, 3, 4, 5 ini. Orang malah keturunan HP, mak berdiri kafe. Silakan Bu duduk. Wah, keren banget ya, luar biasa. Jadi pakai ya, merasakan sulitannya. Ini alisannya bagus, para santri semua. Ada yang memberikan tuan, ada yang dengan membeli. Nah, kemudian ada satu yang penting. Nanti kalau para santri semua sudah sukses, duduk di pemerintahan misalnya jadi pejabat atau apa pembuat kebijakan, hati-hati membuat kebijakan. Jadi kebijakan PSBB orang-orang seperti ini harus dipikirkan dari sisi kebijakan. Kemana apa? Seperti pemerintah kita ada berikan bantuan tunai dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tetangganya kita itu bisa membeli, bisa kemudian memberi bantuan dalam bentuk yang lain. Yang ini tadi sudah betul semua. Ini boleh dikucilkan nggak kalau ada tetangga yang kena COVID? Boleh dijauhi nggak? Ya kita tetap prokes, tapi tetap membantu, mendoakan, menyemangati. Oke, bagus semuanya. Kita simpulkan sekarang. Pak Anies punya rumusan kesimpulan. Para santri semua boleh menambahkan dan boleh mengkoreksi. Kesimpulan kita. Satu. Bahwa empati itu intinya adalah menempatkan diri seperti keadaan orang lain. Agar kita mudah peka dengan orang lain. Setuju nggak? Setuju. Kita mulai dari yang terkecil, dari ketika kita di asrama dengan teman kita, ketika di rumah berarti dengan keluarga, dengan adik kita, dengan orang tua kita. Dan empati itu bagian dari sempurnanya iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang paling baik imannya itu yang sempurna akhlaknya. Empati adalah keharusan dalam kehidupan sosial. Setuju nggak? Coba bayangkan kehidupan bersama-sama kok tidak saling empati, yang terjadi apa? Contoh saja, ada misalnya kalau karena orang itu nggak punya empati, Pak Aris pernah lihat di salah satu negara, tidak perlu saya sebutkan, dan itu viral di YouTube. Ada orang tabrakan, duar gitu, geletak. Orang yang melihat itu nggak ada yang berhenti, nggak ada yang lapor polisi, semua biasa aja lalu-lalang, baik yang naik kendaraan, baik yang naik motor, baik yang naik mobil, baik yang jalan kaki. Sementara di situ ada korban tabrakan tergeletak gitu. Bayangkan yang terjadi apa? Nanti ya. Ini harus. Kemudian dengan empati kehidupan akan lebih nyaman. Benar? Ya. Caranya bagaimana? Tadi sudah kita simpulkan di awal, tanggap, peka, berlatih mau berkorban dan berusaha membahagiakan orang lain. Ada yang mau menambahkan ya kesimpulan ini? Boleh silakan. Sudah dianggap cukup ini? Nanti definisinya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang bagi bentuk nyata kita buat siar. Siar dalam kehidupan seharian. Di asrama yang paling banyak apa? Boleh ditambahkan ya. Saat antri sabar dan pengertian. Sabar itu miliknya yang belakang atau miliknya yang depan? Belakang. Yang nemburi ya sabar. Rasa jorok-joroke, nggak usah nyusok-nyusoke ya. Nggak usah muring-muring gitu kan. Nggak usah marah-marah. Pengertian itu yang depan atau yang belakang? Depan. Kalau di depan, ya jangan mumpung di depan dilama-lamakan, atau kalau mengambil sesuatu kemudian hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dulu Pak Des ketika di SD itu selalu menekankan, kalau kalian antri misalnya mengambil makanan, yang di depan itu harus mengambil sedikit, karena takut yang belakang tidak kebagian. Coba semua saling berpikir seperti itu. Itu ya. Dan bersikap dan berbicara tidak mengganggu teman. Ya, kita biasakan. Bisa dibiarkan, bisa ya. Hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika bersikap. Tetapi kita juga harus belajar untuk menerima sikap orang lain dan bersabar atas apa yang diucapkan oleh orang
Lain karena kadang sikap dan lisan itu, ucapan itu bukan sebuah kesengajaan. Kalau di rumah peduli dan sabar terhadap saudara dan orang tua. Sabar. Di lingkungan ringan berbagi, menolong dan sabar. Kuncinya itu apa? Sabar dan ringan untuk menolong. Siap dibiarkan ya? Alhamdulillah. Nah terakhir, setelah tadi kita simpulkan dan kita buat syiar, nah Pak Des punya LK untuk bekerja untuk dikerjakan di asrama. Nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri sebagai refleksi dari pelajaran kita hari ini. Dikumpulkan pekan depan dan insya Allah pekan depan di pertemuan berikutnya kita siapkan penilaian harian PH untuk materi apa? Hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan empati kepada sesama. Ini dikerjakan di asrama, dikumpulkan pekan depan sambil persiapan PH. Boleh kerjasama nggak Pak ini mengerjakannya? Kayaknya kerjasama nggak menurut kalian? Nah, hal yang seperti ini jangan kemudian dicampur adukkan. Pak, kalau begitu pas ulangan kalau ada teman kesulitan boleh ngasih contekan nggak? Itu empati bukan itu? Bukan ya. Itu ya. Silakan dan dipersiapkan. Sebelum Pak ditutup ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri pelajaran kita hari ini bersama-sama dan Pak Des ingatkan kembali. Biasakan dan ikhtiarkan untuk peka dan peduli dengan keadaan orang lain sehingga kita bisa saling berempati satu sama lain. Insya Allah kehidupan kita jadi nyaman. Di asrama juga kerasan, kemudian betah, ketika pulang juga bahagia, juga senang, dengan lingkungan juga bahagia dan senang dan nyaman. Begitu ya? Kita akhiri dengan tahmid dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.